Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ustaz Iqbal. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran Al-Islam. Adapun materinya adalah surah At-Takwir. Tujuan dari pembelajaran ini, Ustaz mengharapkan anak-anak kelas 6 nanti bisa memahami makna dan isi kandungan dari surah At-Takwir. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran Al-Islam. Silahkan dibuka buku bahan belajar darinya dan dibuka materi Al-Islam kedua, yaitu surah At-Takwir. Insya Allah anak-anak semuanya sudah hafal karena sebelum pandemi kita sering menghafalnya di sekolahan ya. Insya Allah semuanya sudah hafal surah At-Takwir. Jadi ada beberapa poin penting terkait surah At-Takwir. Yang pertama adalah surah At-Takwir namanya itu diambil dari ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat kawwara yukawwiru. Jadi asal mulanya adalah dari kata kawwara yukawwiru, takwir, yang artinya adalah menggulung. Jadi takwir itu artinya adalah menggulung. Idza syamsu kuwirat, apa yang digulung? Asyams, yaitu adalah matahari. Jadi dengan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, maha besarnya Allah, Allah menggulung matahari ketika hari kiamat nanti. Itu sangat mudah bagi Allah. Jangankan matahari, alam semesta ini digulung pun sangat mudah bagi Allah. Selanjutnya At-Takwir ini terletak pada urutan ke-81 di dalam Al-Quran dari 114 surat dan terdiri dari 29 ayat. Surah At-Takwir termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan diturunkan setelah surah Al-Masad atau Al-Lahab. Jadi At-Takwir ini turun setelah surah Al-Masad atau Al-Lahab. Nah, ini adalah suratnya. Insya Allah anak-anak sudah hafal semuanya. Nah, tidak perlu Ustadz bacakan semuanya. Ya, ini idza syamsu kuwirat dan seterusnya. Dan ini adalah artinya. Arti At-Takwir, kalau anak-anak lihat itu di awal-awal ini berisi tentang gambaran hari kiamat atau peristiwa hari kiamat. Ada lagi di sini juga dijelaskan tentang catatan-catatan dibuka, atau ada juga dijelaskan tentang malaikat Jibril juga. Ada juga menjelaskan tentang fungsinya Al-Quran. Jadi arti surah At-Takwir nanti bisa dibaca-baca di rumah, tidak usah bacakan satu persatu. Dari arti ini, At-Takwir ini, maka dapat diambil kesimpulan atau isi kandungan. Apa isi kandungan dari surah At-Takwir? Yang pertama, peristiwa kejadian hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Itu adalah peristiwa-peristiwa hari kiamat. Gunung-gunung dihancurkan. Itu adalah peristiwa-peristiwa saat hari kiamat, isi kandungan ketika hari kiamat. Selanjutnya, Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Jadi dari jutaan malaikat, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jadi arti At-Takwir isinya apa saja? Salah satunya adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini sangat banyak. Di antaranya adalah peringatan bagi alam semesta. Peringatan kita. Tidak hanya kita manusia, juga peringatan kepada jin dan makhluk Allah yang lain. Fungsi lain Al-Quran dalam kehidupan yaitu sebagai petunjuk dan pedoman. Jadi selain menjadi petunjuk agar kita tidak tersesat, dan juga menjadi pedoman agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga sebagai obat dan penawar bagi hati yang sakit. Kalau hati kita sakit, baca Al-Quran insya Allah akan
menjadi sehat. Ketika kita sedih, kita dengan membaca Al-Quran insya Allah akan lebih tenang, lebih bahagia. Sedangkan fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya yaitu sebagai penyempurna. Kitab-kitab sebelumnya ada Zabur, Injil, Taurat. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Demikian yang Ustaz jelaskan ya. Demikian materi yang Ustaz sampaikan. Apabila ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan langsung tanya kepada Ustaz. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.